Pembelajaran di dalam kelas berdasarkan asesmen formatif. Ketika di awal pembelajaran, guru membagi siswa berdasarkan beberapa kelompok sesuai dengan capaian belajar mereka. Proses ini disebut dengan diferensiasi pembelajaran. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan capaian belajarnya di dalam kelompok. Sekolah wajib menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap untuk belajar sesuai dengan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Oke, nah hari ini bertemu lagi dengan Bu Anggi ya dalam pembelajaran kimia. Khususnya nanti kita akan membahas tentang struktur atom ya. Sebelumnya Bu Anggi mempresentasikan dulu, mengecek kehadiran ya untuk mengkonfirmasi apa ada yang tidak hadir hari ini. Siapa? Febrina, terus Nesa sama Mejul. Febrina, Nesa sama Mejul. Oke. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur atom. Atom itu terdiri dari apa aja partikelnya? Ada proton, elektron sama neutron. Nah, di dalam mempelajari dalam struktur atom, tentunya kita tidak tahu kenapa sih kok bisa menjadi ada atom itu di dunia ini ya. Jadi ada di sini kita akan mempelajari tentang model dan teori atom, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui, deskripsikan serta menjelaskan tentang bagaimana perkembangan model atom. Oke, Bu Anggi mau menunjukkan dulu, ini ada sebuah gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Oh, DNA ya. Jadi di sini adalah gambar DNA ya. Di DNA dalam tubuh itu kamu akan menemukan beberapa struktur, di mana struktur tersebut adalah terdiri dari atom. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Mengapa sih kita harus belajar atom? Karena di dalam kehidupan kita semua benda, materi, makhluk hidup semuanya terdiri atas atom. Salah satunya adalah ini, DNA ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkembangan teori atom. Jadi atom itu ternyata mengalami perkembangan dari semula. Ya, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana dan apa saja partikel dalam atom tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih perkembangan dari model atom. Oke, sebelumnya Bu Anggi akan membagikan dulu ya angket untuk asesmen awal. Jadi asesmen ini adalah untuk mengetahui bagaimana kalian akan belajar tentang perkembangan model atom ini dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, ini Bu Anggi bagikan dulu ya angketnya. Nanti silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian belajari ya. Oke, ini tolong disebut ke temannya ya dalam satu meja. Oke, silakan diisi dulu ya. Ini adalah angket, isi sesuai dengan gaya belajarmu masing-masing ya. Nanti akan diidentifikasi oleh Bu Anggi sendiri. Nanti langsung dikumpulkan ke Bu Anggi. Sudah? Ada yang belum dapat? Oh, ini. Oke. Kurang? Ada yang berlebih? Oh, ya. Coba. Ada yang kelebihan? Oh, kurang. Oh. Kurang? Oke, kalau sudah dapat, silakan diisi langsung ya. Sudah dapat semuanya? Sudah, oke, silakan diisi. Ini untuk mempelajari bagaimana kalian nanti mempelajari tentang perkembangan model atom. Ini adalah asesmen awal ya. Jadi sebelum kita memasuki tentang materi perkembangan atom, tentunya kalian harus mengisi angketnya terlebih dahulu. Tetap ngisi ya. Oke, setelah kalian mengerjakan angket gaya belajar yang sudah diberikan sama Bu Anggi tadi, ya, yang diberikan oleh Bu Anggi tadi, Bu Anggi sudah bisa menyimpulkan atau mengkarakteristikan bagaimana kalian belajar tentang perkembangan model atom nantinya. Nah, nanti Bu Anggi akan membaginya menjadi 6 kelompok, di mana ada 3 jenis untuk
gaya belajar. Yang pertama auditori, ya. Kemudian visual dan kinestetik. Di mana nanti satu jenis itu ada 2 kelompok. Jadi ada 6 jenis kelompok, 2 auditori, 2 visual dan 2 kinestetik. Yang sudah dikumpulkan dan hasilnya sudah dianalisis oleh Bu Anggi, ya. Disebutkan dengan Bu Anggi, nanti kamu moving sesuai dengan gaya belajar yang sudah disebutkan oleh Bu Anggi. Oke, auditori, ya. Tadi Tristan, Khairu, Taufiki, Nadira, Yelina, dan Lintang, ya. Kemudian Habibah, Hafiza, Nesa, Ferdian, Naufal, dan Saiful. Tadi gaya belajarnya masuk ke auditori. Kemudian visual, ada Yohanes, Bayu, Rama, Febrina, Azara, dan Cinta, Nabila, Naila, Meajul, Raditya, Dimas, dan Royan. Kemudian kinestetiknya ada Yasindar, Raihana, Anissa, Rifki, Fadil, Adi, dan kelompok terakhir Aurel, Fitria, Mei, Rafa, Yoga, dan Hakim. Oke, silakan kalian moving sesuai dengan gaya belajar yang sudah kalian isi tadi, sesuai dengan apa yang kalian isikan pada asesmen diagnostik awal tadi, ya, tentang gaya belajar. Nah, sekarang akan Bu Anggi bagikan lembaga peserta didik LKPD. Ini nanti akan kalian isi sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan dengan cara gaya belajar kalian masing-masing, ya. Ini akan saya bagikan satu kelompok, satu. Oke, sudah dapat semua? Semua kelompok sudah? Oke, sekarang adalah mencari informasi, ya. Sekarang mencari informasi sesuai dengan gaya belajar kalian, ya. Bu Anggi punya 3 jenis untuk kalian mencari informasi. Yang pertama adalah infografis berupa poster, ya. Kalian dengan kecenderungan gaya belajar visual akan mencari informasi dengan membaca poster infografis berikut. Kemudian nanti yang gaya belajarnya adalah auditori, maka nanti Bu Anggi akan sajikan berupa video yang mana nanti ada suara tentang penjelasan bagaimana perkembangan atom tersebut, ya. Yang terakhir nanti adalah kinestetik, bagaimana nanti kalian membuat suatu peraga tentang perkembangan model atom, tentunya dengan sesuai pada teori-teori atom yang sudah dijelaskan tadi, ya. Oke, sekarang pada masing-masing kelompok silakan berkunjung sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silakan. Mengunjungi dan mencari informasi tentang masing-masing perkembangan model atom dari gambar infografis, ya, dari membuat model atom tadi dan dari video yang sudah kalian lihat. Sekarang silakan diisi LKPD-nya yang sudah dibagikan oleh Bu Anggi tadi, ya, diisi untuk kolom tabel-tabel perkembangan model atom. Silakan bisa dikerjakan sesuai informasi yang kalian dapatkan di awal tadi ketika kalian mencari informasi masing-masing, ya. Ada infografis, ada kemudian model atom tadi kalian membuat, ya. Kemudian ada video yang sudah kalian lihat tadi. Silakan diisi tabel-tabel dari perkembangan model atomnya. Tadi kelompok kelompok 1 ingin menjelaskan. Oke, silakan berdiri, maju sini, dijelaskan kepada teman-temannya, ya. Informasi yang sudah kalian dapat tadi, kelompok 1. Gantian ya nanti. Teori atom Dalton. Atom adalah partikel terkecil berbentuk seperti bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi. Teori atom yaitu atom berbentuk pejal diibaratkan seperti roti dan elektron yang tersebar merata diibaratkan seperti kismis yang tersebar merata di atas roti.
teori atom Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Dikenal sebagai model atom tata surya, yaitu elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Teori atom Bohr, yaitu elektron yang beredar mengelilingi inti atom pada suatu lintasan stasioner disebut kulit. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya. Teori atom mekanika kuantum, yaitu elektron mengelilingi inti atom dalam suatu orbital. Orbital digambarkan sebagai kumpulan awan elektron yang merupakan kebolehjadian ditemukannya elektron. Untuk kelebihannya atom John Dalton, yaitu mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Untuk kelemahannya, tidak menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Lalu untuk kelebihan dari model atom Thomson atau roti kismis, yaitu membuktikannya adalah partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Selain itu juga memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Juga membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Untuk kelemahan dari atom Thomson ini adalah belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dalam bola dan jumlah elektron. Lalu untuk kelebihan dari atom Rutherford, yaitu membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Untuk kelemahannya, model tersebut tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti sesuai dengan teori fisika. Untuk Niels Bohr, kelebihannya adalah mampu membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Kelemahannya adalah hanya dapat menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal seperti gas, tetapi tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom-atom yang memiliki banyak elektron. Oke, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bagus. Oke, dari presentasi kelompok 1 ada yang ditanyakan untuk perkembangan model atom ini? Untuk kelompok 1, ada yang mau bertanya tentang perkembangan model atom? Ya, silakan ditanyakan. Kira-kira alasan mengapa model atom dari Thomson itu masih kurang sesuai? Alasan boleh mau jawab? Oh iya. Oke. Alasan mengapa model atom Thomson itu belum sesuai dikarenakan kan di model atom Thomson itu hanya atom itu muatan positif, bola pejal positif, lalu dikelilingi sama muatan negatif. Nah, itu kurang sesuai karena memang itu belum mampu menjelaskan struktur atom yang lebih mendetail. Padahal kan atom itu ada nukleus dan juga ada lintasan dari elektronnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali untuk kelompok 1? Ya, silakan. Pertanyaan saya simpel, jadi apa perbedaan dasar dari model atom Rutherford dan model atom Bohr? Perbedaan dari atom Rutherford dan Niels Bohr. Kalau Ernest Rutherford, atomnya itu memang sudah ada nukleus atau inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Tapi bedanya adalah untuk yang Rutherford itu belum ada lintasan atau kulit atom sehingga belum mampu menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti atom. Ya, sudah bagus. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh kembali lagi ke tempatnya.